Selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dalam program Kabar Lampung. Program yang menyajikan beragam aktivitas dari Provinsi Lampung. Rangkaian kegiatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya kegiatan reses dan sosialisasi IPWK sebagai agenda rutin dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ya pemirsa, bersama saya Wahyu Purwanto, mari kita saksikan liputannya. Memperingati hari ulang tahun Yayasan Swadipa ke-46, ratusan peserta mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang berlangsung meriah. Acara ini secara langsung dibuka oleh Ketua DPRD Lampung Selatan. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT ke-46 Yayasan Swadipa. Resmi saya nyatakan dibuka untuk Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli. 46 tahun 2026 Jalan Sehat untuk umum resmi saya nyatakan dibuka untuk umum. Memperingati hari ulang tahun Yayasan Swadipa ke-46, ratusan peserta mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang berlangsung meriah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Selamat Nuriman, melaksanakan tanggung jawabnya selaku wakil rakyat, menggelar pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan di Kecamatan Jati Agung. Silaturahmi kita dengan Bapak Ibu, terutama ini dengan para pemimpin di desanya, di wilayahnya, ada Pak RT, Alhamdulillah. Terima kasih Ketua dalam melaksanakan IPWK. Dan mungkin juga hari ini kita secara wilayah kita di Jati Agung ini masih ada sedikit ya musibah, mungkin banjir. Mudah-mudahan mereka yang sekarang ini lagi terkena dampak mudah-mudahan diberikan kesabaran. Yaitu kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat dengan adanya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini akan menambah dan menyegarkan kembali ingatan-ingatannya untuk selalu mempunyai rasa nasionalisme. 1945. Begitu juga fungsinya sebagai pedoman hidup, pedoman dalam bernegara, sumber hukum dan penyatu keberagamaan suku, agama, ras, budaya di Indonesia. Terlaksananya kegiatan diharapkan dapat bermanfaat bagi warga desa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diungkapkan Selamat Nuriman usai terlaksananya acara berlangsung. Pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan digelar oleh Rosdiana, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Berkas pembinaan diserahkan kepada jajaran pemerintah Desa Jatimulyo, disaksikan warga masyarakat yang hadir dalam acara berlangsung. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Desa Jatimulyo, Dusun 1A. Alhamdulillah berjalan lancar. Kita lihat tadi dihadiri oleh Pak Kadus, ya di sini ada Pak Kadus, ada jajaran desa, juga ada dari DPC PDI Perjuangan. Pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan digelar oleh Rosdiana, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terlaksana pada 17 April 2026. Acara tatap muka yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini berlangsung di Blok 1 Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung. Dihadiri jajaran pemerintah Desa Jatimulyo, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kaum hawa ibu rumah tangga warga desa di wilayah setempat. Narasumber dalam kegiatan tersebut Ika Rahmawati, guna mensukseskan kinerja Rosdiana selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan. Amelia Nandasari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, menggelar pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan di Dapil 5 Kecamatan Jati Agung. Sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dan juga itu merupakan kegiatan rutin daripada DPRD Lampung Selatan
di mana dalam kegiatan ini harapan kami bahwa masyarakat dapat memaknai Pancasila itu bukan hanya sekedar yang tertulis di buku, yang dihafalkan setiap upacara, atau yang selalu kita baca sebagai landasan daripada negara Republik Indonesia, melainkan dengan ini masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Acara tatap muka bersama politisi Gerindra ini berlangsung di Dusun 2, Desa Margodadi. Dihadiri Noven Fahri, Kepala Desa setempat. Diikuti tokoh masyarakat dan kaum hawa ibu rumah tangga warga Desa Margodadi dalam acara tersebut. Bu Amel, saya rasa ibu sudah tahu lah ya, Bu Amel siapa orangnya, di mana rumahnya, dan partai apa beliau di fraksi apa, kan itu paham ya Bu ya? Nah, sementara ini beliau masih ada di perjalanan, jadi mungkin sekitar 5-10 menit beliau datang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Misman baru-baru ini melaksanakan kewajibannya selaku wakil rakyat menggelar pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terlaksana di Kecamatan Jati Agung. Dihadiri jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kaum hawa ibu rumah tangga warga Desa Sumberjaya dalam kegiatan tersebut. Untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, berkeyakinan kita. Salah satunya kita adalah memeluk agama Islam. Sama, maknanya sama, ya, tujuannya sama, ya. Mereka di dalamnya sama-sama terdapat Pancasila di dalamnya. Ya, jadi kalau wawasan kebangsaan itu sendiri adalah pemahaman dan kesadaran kita akan tentang nilai, sejarah, dan identitas bangsa Indonesia. Bersilaturahmi dengan warga kami terutama, kan gitu ya. Artinya momen ini kita manfaatkan untuk menyambung silaturahmi dengan warga sekitar kita dan dengan konstituen kita, dan itu juga untuk kita menyampaikan pesan moral pentingnya wawasan kebangsaan di lingkungan bermasyarakat, karena ideologi Pancasila itu sudah mulai terkikis dengan artinya kemajuan teknologi. Misman berharap kegiatan yang digelar dapat bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya warga Desa Sumberjaya dan umumnya warga di wilayah Kecamatan Jati Agung, dan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Slamet Nuriman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, melaksanakan kewajibannya selaku wakil rakyat menggelar pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terlaksana di Kecamatan di Dapil 5, Kecamatan Jati Agung. Berlangsung di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung. Dihadiri Jasroni, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, Martono, Kepala Desa setempat, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kaum hawa ibu rumah tangga warga Desa Gedung Agung dalam kegiatan berlangsung. Keinginan, kebutuhan dari warga masyarakat. Dan hari ini saya menggunakan program yang kedua, yaitu ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, mengingatkan kembali bahwa rasa nasionalisme kita yang harus kita pupuk. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Rasa nasionalismenya untuk selalu menjaga kepentingan, terutama kepentingan umum, yaitu dalam wadah NKRI. Diharapkan pembinaan yang digelar dapat bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya warga Desa Gedung Agung dan umumnya warga di wilayah Kecamatan Jati Agung. Hal ini diungkapkan Slamet Nuriman usai terlaksananya kegiatan. Kehadiran Beni Raharjo disambut baik oleh warga Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung. Kehadiran wakil rakyat ini bertujuan menyaksikan secara langsung pembangunan rabat beton merupakan hasil swadaya masyarakat setempat yang dibantu oleh Beni. Berawal dari usulan dan musyawarah, kini terrealisasi pembangunan jalan sepanjang 50 meter, melanjutkan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Serangkaian kegiatan Beni Raharjo yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan didampingi Hermanto selaku tokoh masyarakat desa setempat.
Melati 1 ini ada program peningkatan mutu jalan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan. Hanya saja dari nilai anggaran yang ada itu untuk keseluruhan jalan Melati 1 itu ada sekitar 50 meter yang kurang. Katakanlah 50 meter ini dalam artian ada kekurangan yang diusulkan oleh masyarakat. Sama halnya apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan warga desa Waihui yang diwakili oleh Kepala Rukun Tetangga desa setempat. Terima kasih banget untuk Bapak Beni Raharjo yang sudah membantu dan Bapak Hermanto yang sudah meluangkan waktu dan membantu partisipasinya untuk kemajuan. Dari Dewan Pak Beni Raharjo bersama masyarakat atau warga RT 20 sehingga pelaksanaan pengecoran rabat Jalan Melati ini berjalan dengan lancar sampai 50 meter. Di wilayah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, digadang-gadang akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Dan untuk informasi diantaranya, Desa Purwotani, Desa Margorejo, Desa Sinarejeki, Desa Margomulyo, Desa Margodadi, Desa Gedung Agung, Desa Gedung Harapan, Desa Banjar Agung, dan yang terakhir adalah Desa Sumberjaya. Hal ini telah santer diperbincangkan ke 9 desa yang akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Lagi kan ada rencana terkait masalah pemekaran Kabupaten Bandar Negara, ya kan? Nah ini kira-kira mana sih yang lebih strategis gitu loh? Ini yang harus betul-betul dikaji ulang. Sementara penyesuaian batas wilayah antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, masih banyak proses tahapan yang harus dilakukan antar kedua belah pihak yang memiliki wilayahnya masing-masing. Berikut beberapa tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Dapil 5 Kecamatan Jati Agung yang memiliki hak suara di wilayah setempat. Tanggapan perihal tersebut disampaikan Wakil Rakyat Dapil Kecamatan Jati Agung pada awal Februari 2026 baru-baru ini, mulai dari Beni Raharjo dari fraksi Golkar, Misman dari fraksi PKB, dan Nuriman dari fraksi Nasdem. Nah, jadi karena juga lancar gitu airnya, bisa berkurang. Guna memastikan rehab pembangunan jembatan semi permanen, serangkaian reses Rosdiana meninjau secara langsung pembangunan jembatan tersebut. Jembatan yang berlokasi di Dusun Karangmas Permata Asri di wilayah Desa Karanganyar ini sebelumnya tidak dapat menampung debit air di saat musim penghujan yang mengakibatkan banjir hingga viral. Kini telah terjawab dengan dibangunnya jembatan tersebut. Alhamdulillah ya, ini saya kunjungan lapangan kegiatan reses di bulan April tahun 2026. Saya sebagai wakil rakyat mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah daerah, juga dinas terkait, dinas PU ya, yang mana ini usulan dari masyarakat yang sifatnya betul-betul urgen ya. Artinya salah satunya saya minta ini jangan sampai ada kendaraan yang besar atau yang overload tidak sesuai dengan kapasitas ya kekuatan ini. Mudah-mudahan harapan saya kepada PU ini betul-betul terbangun dengan baik seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi pemerintah daerah, dinas terkait. Inilah keluhan masyarakat, inilah nangisnya rakyat ya, hari ini sudah terjawab dan terrealisasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Pemirsa, inilah suasana pertemuan tatap muka bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Rosdiana, kembali melaksanakan tanggung jawabnya selaku wakil rakyat, menggelar pembinaan ideologi Pancasila, berlangsung di rumah kediaman Ali, warga Dusun 1B Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung. Pembinaan yang berlangsung tersebut dihadiri jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum hawa ibu rumah tangga, warga dari seputaran Desa Karanganyar dalam acara tersebut. Penyerahan berkas pembinaan di sela acara tersebut diterima langsung oleh jajaran pemerintah Desa Karanganyar,
yang menjadi perpanjangan tangan sosialisasi terhadap masyarakat desa setempat. Jajaran desa, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan mereka semua antusias untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwasanya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini sangat penting sekali, ya, yang mana ideologi Pancasila ini sudah hampir luntur, ya, di negara kita. Jadi oleh sebab itu kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus selalu mengingatkan untuk masyarakat kita betapa pentingnya ideologi Pancasila, ya, yang mana ideologi Pancasila itu adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan, dan seperti itu. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Asep melaporkan. Keluhan buruknya jalan alternatif akses penghubung antara Desa Brantiraya dan Desa Haduyang terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, direspon positif oleh anggota DPRD Kabupaten setempat. Jalan alternatif tersebut terlihat sangat rusak dan berlubang, tidak rata, becek, serta jauh dari kata memadai untuk sebuah infrastruktur. Nampak kendaraan kesulitan melintasi jalan ini, baik kendaraan bermotor roda 2 ataupun mobil truk yang bermuatan mengangkut berbagai hasil pertanian dan barang kebutuhan masyarakat. Jalan penghubung dua desa sepanjang hampir 2 km ini merupakan akses bagi sarana pendidikan sekolah menengah pertama swasta dan warga masyarakat untuk beraktivitas mengelola lahan pertanian, terutama perkebunan singkong. Salah satu pengguna jalan menyampaikan harapannya agar jalur alternatif ini dapat segera dibangun dan diperbaiki, sehingga memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas. Udah berapa lama Mbak ngajar? Udah lama sih, 2 tahunan. 2 tahunan. Terus berarti lewat jalan ini tiap hari Mbak? Iya, kadang kan kalau becek banget lewat depan. Oh, karena berarti kan jalannya emang becek ya. Jadi udah 2 tahun lewatin jalan ini? Menanggapi keluhan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dapil Kecamatan Natar dari Partai Gerindra, Waris Basuki, menanggapi secara positif dan berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut dan mencari solusi terbaik agar jalan dapat terbangun. Jadi nanti coba nanti koordinasi dengan Mas Maran untuk itu dipersiapkan. Nah, mudah-mudahan nanti di 2026 nanti ini bisa kita. Warga masyarakat dari dua desa dan pengguna jalan sangat mengharapkan agar pengajuan peningkatan jalan yang disampaikan melalui Wakil Rakyat Kabupaten Lampung Selatan tersebut dapat terrealisasi di tahun 2026 ini. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan melaporkan. Gabungan berbagai komunitas di Kabupaten Lampung Selatan melakukan penanaman 1000 pohon di lokasi Taman Bukit Branti, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Waris Basuki, Ketua Paguyuban Pengusaha Kemitraan Natar, Bara Suwardi, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, Firdaus Setiawan, dari Persatuan Guru Republik Indonesia, diwakili Kusyoto, turut hadir, pengusaha mobil Lampung. Program ini sangat positif dan kita dukung. Tentunya kita dari DPRD Lampung Selatan mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan tidak hari ini aja. Mungkin hari-hari berikutnya kita juga bisa melakukan penanaman pohon. Sedangkan jenis pohon yang ditanam adalah pohon pule, sudah terkenal merupakan pohon yang sangat baik ketika ditanam di lokasi perbukitan atau pegunungan. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk melakukan penghijauan kembali di lokasi ini yang rawan akan bencana longsor. Selain itu, upaya untuk mengembalikan fungsi alam, hutan, perbukitan, dan juga gunung sebagai resapan air dan sumber oksigen bagi masyarakat sekitar. Pemirsa, inilah suasana pertemuan tatap muka bersama Rosdiana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, reses yang digelar politisi PDI Perjuangan Rosdiana berlangsung di Dusun Karangmas, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung. Acara yang dihadiri jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat ini, poin utama yang menjadi usulan tak lain hanya penanggulangan banjir. Yang mana gorong-gorong yang kita usulkan ya, karena itu juga berkaitan dengan terjadinya banjir, itu sedang dibangun ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu bisa menampung ya, bisa tertampung dan tidak overload seperti itu. Karena gorong-gorongnya bisa dibangun sesuai dengan air yang ada di situ ya, yang sering terjadi banjir. Nah, karena ketika itu sudah dibangun, maka di perumahan ini juga bisa berkurang ya Pak, bisa berkurang. Memang airnya kan dari atas, jadi larinya ke sini. Itu jadi saya mengucapkan terima kasih. Kami mohon pada Mami seperti apalah nanti ke depannya untuk membangun dusun kami supaya tidak banjir. Mungkin tahap demi tahapan yang yang kita sampaikan Mami adalah sudah mulai berjalan Pak, yang kemarin kita untuk membangun jembatan seberangan sana yang dekat SMP, dari hari ini sudah mulai dikerjakan ya. 9 desa di wilayah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, digadang-gadang akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Berikut beberapa tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Dapil 5 Kecamatan Jati Agung yang memiliki hak suara di wilayah setempat. Apapun yang terbaik dengan tujuan pembangunan, dengan tujuan kepentingan masyarakat, buat saya selaku wakil rakyat mendukung saja. Hanya saja jangan sampai ini jadi membuat sistem itu jadi timpang gitu. Karena kalau kita bicara letak geografisnya, ketika 6 desa itu diambil, ini seperti ngebelah Jati Agung. Ya kan, misalnya contoh yang sebelah kanan tadi saya katakan, di belakang Margo Lestari ada Margo Mulyo, ada Sidodadi Asri, itu kira-kira gimana? Catatan ya, selain penggabungan itu ya, saya minta kepada Gubernur Lampung untuk menyelesaikan juga status tanah yang digabungkan ke Kota Madia tersebut kan begitu. Kalau bisa ya lebih tanah itu dilegalkan. Tapi ya kalau itu kebijakan pemerintah untuk kedepannya lebih baik, ya mungkin bolehlah dipertimbangkan. Tapi kemudian yang lain juga, kami selaku warga Jati Agung yang berharap mungkin daerah otonomi baru atau pemekaran itu mungkin itu yang lebih utama. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Selamat Nuriman, menggelar pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kecamatan Jati Agung. Kegiatan dilaksanakan di kediaman Budi Sarjono, warga Dusun 4 Desa Jatimulyo. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Lampung Jasroni, jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu rumah tangga Desa Jatimulyo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dan nilai-nilai Pancasila bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait kegiatan kita wawasan kebangsaan, yaitu menghidupkan kembali, menggairahkan kembali rasa nasionalisme kita dalam rangka berwarga negara. Dan oleh karena itu ini adalah salah satu momen bagus untuk mengingatkan kembali, karena kalau kita tidak sering mengatakan seperti ini, tentang wawasan kebangsaan bisa punah atau bisa melemah. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan wawasan kebangsaan tentang ideologi Pancasila. Alhamdulillah diikuti oleh masyarakat dengan antusias. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Rosdiana kembali melaksanakan tanggung jawabnya selaku wakil rakyat, menggelar pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah pemilihannya Kecamatan Jati Agung. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan khususnya ini kegiatannya yaitu
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah desa, warga desa Karanganyar, serta masyarakat dari desa lain di wilayah Kecamatan Jati Agung. Melaksanakan kegiatan IPWK kepada masyarakat Jati Agung sehingga betul-betul masyarakat Jati Agung ini memahami apa itu Pancasila. Bertindak sebagai narasumber, Handayani, yang hadir untuk mendukung dan menyukseskan kinerja Rosdiana, selaku Wakil Rakyat Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pemaparannya, Handayani menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Puncak acara ditandai dengan penyerahan secara simbolis berkas pembinaan ideologi Pancasila kepada jajaran pemerintah desa Karanganyar. Penyerahan disaksikan langsung oleh warga yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari fraksi PKB, Misman, menjalankan tanggung jawabnya dengan menggelar pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pertemuan tatap muka ini dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa Sinarejeki. Pembinaan bertujuan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Sebagai narasumber, Kamira menyampaikan materi untuk mendukung kinerja anggota Dewan Misman dalam mensosialisasikan Pancasila di tingkat desa. Adalah dasar filsafat hidup ya, atau pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Kata Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 prinsip atau 5 asas ya. Kalau dengan adanya IPWK ini menunjukkan wawasan baru tentang artinya gotong royong, kebersamaan atau toleransi bagi warga Sinarejeki. Karena ibaratnya hal-hal toleransi itu mulai terkikis oleh budaya-budaya luar, dan dengan adanya IPWK ini menjadi motivasi baru lah tentunya untuk warga bisa lebih mengenal lagi artinya gotong royong, kebersamaan. Misman berharap kegiatan ini mampu menjaga persatuan dan meningkatkan kesadaran berbangsa di Kabupaten Lampung Selatan. Di sebagian wilayah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat 6 Maret 2026 terendam banjir. Hujan deras yang berlangsung selama 2 jam kurang lebih dengan curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan wilayah Kecamatan Jati Agung terendam, seperti di Desa Karangsari, di Desa Waihui, dan yang terparah di Desa Karanganyar. Air merendam rumah warga hingga 1,5 meter. Wilayah Desa Karanganyar, tepatnya di Dusun Permata Asri Karangemas, air terparah merendam rumah warga, hingga jadi perhatian khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Rosdiana. Sudah tergerus juga oleh air. Nah ini ada di sini jembatan yang tidak maksimal ya, dan ini sudah beberapa kali diusulkan namun belum juga terrealisasi. Waktu itu kita sudah turun juga dengan Pak Bani PU ya, agar supaya ini segera direalisasikan. Namun mungkin terkait anggaran waktu itu ya, ini belum juga terbangun. Jadi harapan kami sebagai wakil rakyat dan harapan warga khususnya di Karanganyar, Dusun Permata Asri dan Karangmas, agar supaya jembatan ini aliran air dari atas sampai ke bawah ini betul-betul bisa terakomodir dan terrealisasi, karena ini urgen, sangat urgen sekali. Ya pemirsa sekalian, demikianlah tadi rangkuman informasi dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung yang telah kami sajikan untuk Anda. Saya Wahyu Purwanto bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Dan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali dalam program selanjutnya.